Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan awal dari kebaikan-kebaikan di hari ini, insyaallah. Salawat ma'asalam semoga selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat. Tentunya kita semua sebagai umatnya selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayat. Jamaah rahimakumullah, kita masih membahas kaitannya dengan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah Rasulullah melupakan, meninggalkan dalam setiap malamnya, yaitu sholat sunnah witir. Dalam kaifiyahnya tentu sholat sunnah witir ini bervariasi, ya. Jadi ada yang 3 sekaligus, ya, 3 rakaat tanpa tahiyat awal gitu. Ada yang 21 gitu. Dan ada yang pada sholat isya langsung, dan mungkin ada yang menjelang subuh kan itu. Jadi kaifiyatnya berbeda-beda kan itu. Kemudian ada yang 21 kan itu, 2 baru 1 kan itu. Dan ini masing-masing punya landasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dikatakan dalam dua hadis itu bahwa sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 kan itu ya, 2 rakaat kan itu. Hatta idza khasyahadukum as-subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Sampai ketika sudah menjelang subuh, maka sholatlah 1 rakaat sebagai witirnya kan itu. Berarti kalau dalam menggunakan hadis ini bahwa sholat witir itu yang terakhir kan itu, 2 terus sampai mungkin berapa 10 rakaat atau sampai 12 rakaat, baru nanti diakhiri dengan 1 rakaat kan itu witirnya kan itu. Ada yang berpendapat bahwa witir itu adalah dilaksanakan 3 sekaligus, jadi langsung 3 rakaat baru nanti setelah itu baru salam kan itu dikatakan juga dalam sebuah hadis. Jadi di sini dikatakan hadisnya Al-Hakim dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW yutiru bisalasin la yaqudu illa fi akhirihinna. Rasulullah sholat witir bisalasi rakaatin dengan 3 rakaat, la yaqudu illa fi akhirihinna, tidak duduk kecuali di akhir 3-nya. Jadi Rasulullah melaksanakannya langsung 3 rakaat kan itu. Kemudian walaupun hadis 3 rakaat ini juga ada yang membantah. Kenapa? Karena dikatakan sholat witir 3 rakaat itu menyamai sholat fardu maghrib kan itu. Dalam sebuah hadis dikatakan la tutiru bisalasin tushbihu sholatil maghribi. Jangan melaksanakan witir 3 rakaat karena itu adalah menyerupai, menyamai sholat fardu, sholat maghrib kan itu. Ada yang juga bahwa kalau sholat maghrib itu ya
setelah 2 rakaat ada tahiyat awal kan itu. Jadi ya variasi pendapat ini juga sebetulnya semuanya ada landasan hadisnya, ada landasan dasarnya. Jadi yang mau 1 rakaat saja boleh, yang mau 3 langsung juga boleh, yang mau 2, 1 boleh kan itu. Jadi tentunya dalam rangka masing-masing para sahabat pernah melihat Rasulullah sholat witirnya 3 rakaat langsung. Itu pun yang menyampaikan istrinya yang selalu menemani Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sholat witirnya langsung 3 rakaat. Ada juga menyampaikan Rasul sholat witirnya 2, 1. Jadi dipisahkan 2 dulu salam baru 1 kan itu. Dan hadisnya yang tadi disampaikan bahwa sholat malam itu 2, 2, 2 nanti terakhirnya baru 1 itu adalah witirnya kan itu. Jadi pendapat-pendapat ini semuanya memang ada landasannya. Artinya yang melaksanakan 3 sekaligus witirnya itu juga ada hadisnya. Kemudian yang melaksanakan 2, 1 ada hadisnya. Yang melaksanakan 1 saja ada hadisnya. Yang tidak ada hadisnya yang mana? Yang tidak kan itu. Jadi kita dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ya bisa menggunakan yang 3 sekaligus boleh, yang 1 saja boleh, yang 2, 1 juga boleh kan itu. Yang tidak boleh yang nggak melaksanakan kan itu. Bahkan dikatakan yang melaksanakan 1 rakaat itu adalah orang yang sudah takut kesubuhan gitu ya. Jadi faida khasyiya ahadukum as-subha, apabila sudah khawatir sudah mendekati waktu subuh maka sholatlah 1 rakaat witir kan itu. Jadi dikatakan yang 1 itu adalah yang sudah mepet waktu subuh, takut kesiangan, nggak keburu witir kan itu. Tapi kalau kita sholat witirnya dari ba'da isya mah bisa 3, bisa 5, bisa seterusnya kan itu. Yang 1 itu dikatakan apabila sudah mendekati waktu subuh, khawatir nggak keburu witir kan itu. Jadi kalau 2 terus kan itu, nanti begitu sudah mendekati subuh belum selesai dari yang 2 khawatir nggak kebagian witir kan itu. Jadi dikatakan yang 1 rakaat itu bagi orang yang mepet waktunya sudah menjelang subuh. Kalau masih banyak pada dan si wake baik 11 tekan itu ya kan itu. Dalam hadis dikatakan an Abdullah bin Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna fa idza aradta an tansarifa farka rak'atan tutiru laka ma qad shallaita. Qala al-Qasim wa ra'ayna unasan mundu adrakna tutiruna bisalasin wa inna kullan lawasiun arju an la yakuna bisyai'in minhu ba'sun. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malamnya 2, 2, 2. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus kan itu. Fa idza aradta an tansarifa farka rak'atan tutiru laka ma shallaita. Maka apabila mau bergeser, ada keperluan, mau tidur kan itu, farka rak'atan, maka rukulah, sholatlah 1 rakaat. Tutiru laka ma shallaita, sebagai witir yang telah sholat ganjil setelah kita sholat yang 2 tadi kan itu. Jadi bukan ketakut kesiangan, bukan takut kesubuhan, tapi apabila sudah mau bergerak gitu dari sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terus begitu kita mau bergeser, maka Rasul mengatakan farka rak'atan tutiru laka ma shallaita, maka sholatlah 1 rakaat sebagai witir dari semua yang telah dilaksanakan sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat kan itu. Jadi bukan karena takut kesubuhan, tapi ini kalau mau menyelesaikan gitu. Jadi kalau menyelesaikan dari sholatnya, maka sholatlah 1 rakaat. Ini menunjukkan bahwa sholat witir itu 1 rakaat kan itu. Jadi di sini dikatakan
farka rakaatan, rukulah 1 rakaat, tutirulaka maqad salaita. Kemudian Al-Qasim mengatakan wara'aina unasan mundu adrokna tutirun bisalasin. Kata Al-Qasim mengatakan aku melihat banyak orang sejak aku mulai balik tuh. Jadi Al-Qasim ini selalu mengikuti sholat-sholat, melihat orang-orang sholat kan itu. Jadi sejak kecil aktif ada di jamaah kan itu. Bahkan ketika dia mulai balik adrokna unasan, melihat orang-orang tutiruna bisalasin, melaksanakan witirnya dengan 3 rakaat langsung kan itu. Wa inna kullan lawasiun, dan semua itu adalah merupakan suatu keluasan. Arju an la yakuna bisyai'in minhu ba'sun. Saya berharap bagi yang 3 sekaligus, yang 2 1, yang 1 saja, semuanya tidak ada masalah kan itu. Jadi yang 3 silahkan, yang 3 dibikin 2 1 silahkan, yang 1 saja silahkan. Hanya yang 1 ini dikatakan kalau menjelang subuh khawatir kesubuhan maka witirlah 1 rakaat kan. Cuma Abdul Qasim mengatakan bahwa sejak kami usia balik melihat orang-orang sholat witir itu 3 sekaligus kan itu. Jadi yang 3, yang 1 semuanya ada dalilnya kuat. Bahkan dikatakan alla yakuna bisyai'in minhu ba'sun. Jadi harapannya yang melaksanakan 3 aman-aman saja, yang 1 aman, yang 2 1 aman. Nggak ada saling mencela, saling menyalahkan kan itu. Jadi silakan saja kan itu. Masing-masing ada hadisnya dan masing-masing para sahabat pernah melihat Rasulullah 3 sekaligus. Terutama istrinya Aisyah mengatakan, aku melihat Rasulullah sholat witirnya 3 sekaligus. Nah itu sudah sahih. Kenapa? Yang melihat langsung orang yang membersamainya kan itu. Kemudian dia mengatakan 1, karena memang itu hadis Rasulullah mengatakan sholat malam itu 2 rakaat, baru terakhirnya 1. Berarti witir itu 1 rakaat kan itu. Ada yang melaksanakan 2 1 kan itu. Jadi kalau kita melihat di tempat-tempat lain, ini witirnya 3 sekaligus, ini witirnya 2 dulu baru 1 kan itu. Sebetulnya yang namanya sholat witir itu adalah sholat ganjil kan itu. Witir itu adalah sholat ganjil, mengakhiri sholat malam kita kan gitu. Dan ini adalah merupakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, sehingga bagi kita umatnya dijadikan sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati kepada wajib, sehingga kita upayakan setiap malamnya selelah-lelahnya, sengantuk-ngantuknya minimal 1 rakaat ya itu, sengantuk-ngantuknya kan itu. Syukur-syukur ya yang umum, berapa yang umum? 3 gitu ya. Yang enggak umum mungkin 5 kan itu ya. Tapi setidak-tidaknya selelah-lelahnya minimal kita 1 rakaat bisa melaksanakan sholat witir kan itu. Kenapa? Karena ini adalah dikatakan sebagai sholat di akhir malam kita atau sholat di akhir aktivitas kita. Jadi kalau kita sholat witirnya ba'da isya, itu namanya mengakhiri aktivitas kita hari ini kan itu. Kalau kita sholat witirnya menjelang subuh, akhir malam, berarti itu adalah kita mengakhiri sholat malam kita. Akhir dari sholat malam kita adalah ganjil witir. Akhir daripada aktivitas kita adalah ba'da isya sholat witir kan itu. Jadi yang mau sholat malam setelah witir isya, mau sholat malam nggak masalah, tahajud kan itu. Hanya saja tidak ada witir setelah sholat malam itu, karena dikatakan la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Yang sudah witir ba'da isya, maka setelah sholat tahajud nggak ada witir. Yang belum witir sebelum isya, maka setelah
tahajud ditambahi 1 rakaat atau 3 sebagai witirnya. Bab sa'atil witri, kapan dilaksanakannya sholat witir itu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ausani Nabi sallallahu alaihi wasallam bil witri qablan naumi. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku bil witri dengan sholat witir qablan naumi, sebelum tidur, kan itu ya. Jadi Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah dan juga kepada umatnya untuk melaksanakan sholat witirnya qablan naumi, sebelum tidur, berarti setelah sholat isya, kan itu. Setelah sholat isya, kemudian sholat sunnah ba'da isya 2 rakaat, kemudian diakhiri dengan sholat witir. Bisa 3, bisa 1, kan itu. Nanti malam tahajud, ya itu mungkin dah bagian daripada sunnah juga. Dan itu pun juga saya tidak pernah melupakan sholat tahajud, kan itu. Maka kita tahajud tapi di akhirnya tidak ada sholat witir. Kenapa? Karena sudah diwitiri, sudah sholat witir qablan naum, sebelum tidur, kan itu. Dalam hadisnya dikatakan An Anas bin Sirin qala qultu li ibni Umar ara'aita rak'ataini qabla salatil ghadat utilu fihi mal qira'ah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli binal laili masna masna wa yutiru bi rak'atin wa yusalli rak'ataini qabla salatil ghadati wa kana al-adhanu bi udunaihi qala Hamad ayyu bi sir'atin. Ya, di sini dijelaskan dari Ibnu Sirin berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ara'aita rak'ataini, bagaimana pendapat Anda ya Ibnu Umar, 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Utilu fihi mal qira'ata, saya lamakan bacaannya. Faqala, maka ia menjawab Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili masna masna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Yutiru birokaatin, kemudian Rasulullah mewitiri sholat witirnya dengan 1 rakaat. Qabla sholatil ghodati, kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat lagi sebelum sholat subuh. Jadi kalau kita mau nyambung dari sholat tahajud sampai kemudian witir sampai kemudian subuh, maka seperti ini yang disampaikan oleh Ibnu Umar, dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malamnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai mungkin ya berapa kali? 5 kali 10 rakaat kali itu ya, atau 6 kali 12 rakaat kali itu. Wa yutiru bi rakaatin, setelah itu Rasulullah witir dengan 1 rakaat, sudah 11 rakaat, atau yang 12 berarti sudah 13 rakaat kan itu. Kemudian wa yusalli rak'ataini qabla sholatil ghadat, dan Rasulullah sholat lagi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa kanal adzanu bi udunaihi, dan Rasulullah sudah mendengarkan azan. Artinya yang 2 rakaat tadi sebelum sholat subuh itu namanya sholat sunnah fajar. Tapi nyambung dari sholat tahajud kali 2 rakaat, 2 rakaat sampai kemudian sholat witir 1 rakaat, kemudian duduk sebentar berbaring, ya, membaringkan badannya miring ke kanan, baru kemudian Rasul mendengarkan adzan, sholat lagi 2 rakaat lagi. Qabla sholatil ghadat, sebelum sholat subuh kan itu. Maka yang sebelum sholat subuh 2 rakaat itu namanya sholat sunnah fajar. Tapi nyambung dari sholat tahajud. Kira-kira dari jam berapa bangunnya kan itu. Dari sholat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan setiap 1 rakaatnya itu minimal dikatakan di sini khamsina ayat. Setiap 1 rakaatnya 50 ayat. Kalau sampai 10 rakaat itu ya, berarti 10 kali 50. 500 ayat. 500 ayat salat malamnya gitu kan. Jadi setiap rakaatnya 50 ayat kali itu. Sampai kemudian 10 rakaat berarti 500 ayat. Ditambah dengan witir.
Tambah dengan witir, ditambah dengan sholat sunnah fajar. Itu kira-kira kalau kita sholat apa setiap rakaatnya 50 ayat gitu, berarti kira-kira bangunnya dari jam berapa? Kan gitu. Dari jam berapa? Nyambung kan itu. Sebab ya apa namanya, kalau gak disambungkan, kemudian ditunda, ada jeda dengan istirahat, tiduran, nyambung tidurnya kan itu. Jadi kalau kita bangun jam 2 rakaat, bacanya pendek. Emang apalnya itu kan itu ya. Mau yang panjang bacanya nggak punya gitu. Kalau Pak Umar punya banyak nih gitu. Yang panjang kan itu. Banyak kan itu. Jadi kita bacanya pendek-pendek, akhirnya 2 sampai 5 kali 10 rakaat. Ya mungkin berapa? Nggak sampai setengah jam kali kan itu. Ditambah witir gitu kan. Witir sudah mendekati subuh, sehingga habis witir membaringkan badannya ke kanan, mendengarkan azan, sholat sunnah 2 rakaat, sudah kan itu nyambung. Tapi kalau membaringkan badannya kelamaan, remen ke sholat subuh kan itu. Kenapa? Karena sholat malamnya walaupun 12 rakaat, walaupun 10 rakaat, tapi bacanya pendek-pendek. Jadi cepat selesai kan itu. Kalau Rasulullah sholatnya bacaannya 1 rakaatnya 50 ayat, sampai dikatakan kakinya bengkak, betisnya. Kenapa? Saking lamanya berdiri kan itu. Jadi betisnya bengkak. Kenapa? Kelamaan berdiri. Jadi ya coba kalau kita lama berdiri, ini capek, berat kan itu. Kadang-kadang semutan nggak terasa kan itu. Sampai kakinya bengkak kan itu, saking lamanya berdiri. 10 rakaat kali 50 ayat ya 500 ayat. Mungkin kalau dari jam 2 ya kan, sampai jam 4 kan itu. Jadi dikatakan dalam hadisnya Ibnu Abbas yang sering menemani Rasulullah, karena Ibnu Abbas ini juga ponakan gitu ya, ponakan. Jadi tidur di rumah Rasulullah nggak masalah, karena istri Rasulullah Maimunah itu bibinya. Jadi tidur di situ, masih zaman kanak-kanak gitu. Zaman anak-anak melihat bahwa Rasulullah sampai kakinya bengkak kan gitu ya. Nah kalau kita bukan kakinya yang bengkak, matanya wakan turu gitu ya. Saking banyakan tidur barang melek, bengkak karena kelamaan kebanyakan itu. Rasulullah bengkak, betisnya kenapa? Kelamaan berdiri. Dan 1 rakaatnya 50 ayat dengan 10 rakaat kan itu. Berarti berapa juz kan itu ya. Jadi kalau kita ya sambil ngapalin Al-Qur'an gitu ya, sambil dibaca apa ininya, murojaahnya, ulang-ulangnya sambil sholat kan itu. Walaupun sembari ke gerayang, apa gerayang itu? Ya sembari ngeraba-raba apalannya gitu kan. Bener enggak gitu. Jadi murojaahnya memperkuat hafalannya, dipakai dengan sholat malam kan itu ya. Dan umpamanya kita coba juz 29 gitu kan. Al-Mulk hafal, Al-Qalam hafal, Al-Ma'arij hafal gitu. Tapi ngulangnya, memperkuatnya, murojaahnya sambil sholat. Ya, jadi 2 rakaat pertama Al-Mulk separuh-separuh gitu kan ya. Itu belum sampai 50 Pak Mul. Al-Mulk itu nggak sampai 50 gitu. Kalau kita nyoba Al-Mulk umpamanya dibikin 2, rekat pertama setengah, rekat keduanya setengah, kan itu sudah kan itu. Baru nanti rekat berikutnya sholat lagi Al-Qalam separuh-separuh lagi, sudah baru 2 gitu. Nanti berdiri lagi apa Al-Ma'arij gitu, bagi 2 terus itu. Ya kayaknya kalau sampai selesai juz 29 mantap itu kan itu. Dari Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Ma'arij, kemudian Al-Haqqah kayaknya itu. Baru Nuh, baru nanti ada apa namanya Al-Muzammil, Al-Muddatsir, sampai selesainya itu Al-Mursalat kan itu. Atau yang pendek-pendek juz 30. Dicoba dulu diapalin ya. An-Naba, Amma Yatasaalun, ya paling dulu, baru nanti dipakai sholat malam
Ya, An-Naba bikin 2 itu nggak ada separuhnya Rasulullah itu. Kalau An-Naba bikin 2 rakaat, jadi separuh dulu An-Naba, separuhnya lagi buat selanjutnya akan itu. Nanti An-Nazi'at, nanti Abasa, nanti kalau sudah ketemu yang pendek-pendek dibikin 1 rakaat kan itu. Itu kayaknya sampai witir keburu, sampai mulai Al-A'la, mulai witir kan. Karena dikatakan sholat witir itu di sini dikatakan bacaannya yang ngambil 3 rakaat, pertama Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua adalah Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian yang ketiga adalah Qul huwallahu ahad. Jadi nanti kalau sudah sampai kepada Al-A'la itu sudah selesai sholat tahajudnya. Baru witirnya Sabbihisma rabbikal a'la, langsung ke Al-Kafirun, rakaat keduanya. Langsung di akhir surat. Rakaat ketiganya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, seakan-akan hatam dalam sholat tahajud itu. Padahal ya pendek-pendek, kalau mulai dari juz 30 ya insya Allah nggak keburu bengkak kakinya kan itu. Masih aman-aman, sepaling kalau nggak capek dikit diganti gitu ya. Kalau nggak capek dikit diganti kakinya. Ini dulu yang kenceng baru ini ngangkat. Nanti kalau ini sudah capek, ini agak kenceng berdirinya, ini yang diangkat sebelah kan itu. Digoyang-goyang karena kadang-kadang capek sehingga kakinya harus gantian gitu. Tapi afdolnya ya nggak usah gantian, dua-duanya istiqomah jejeg gitu kan itu. Tapi kalau agak capek dikit sebelah diangkat, agak miring ke kiri ke kanan kan itu. Jadi sini katakan saatul witri, saatnya waktu witir itu adalah ya Rasulullah menganjurkan ba'da sholatil isya atau qablan naum, sebelum tidur kan itu. Sebelum tidur kan itu. Sehingga dikatakan di sini dalam syarahnya, kalau witir sebelum tidur itu seandainya malam itu kita tidak bangun lagi, innalillahi, berarti kita tidak meninggalkan witir. Nah gitu, tidak meninggalkan witir. Tapi kalau kita witirnya setelah sholat malam menjelang subuh baru witir, khawatir malam itu kita nggak keburu tahajud, nggak keburu witir, sehingga kita bolong 1 malam nggak witir kan itu. Itu kenapa harus sebelum tidur, itu anjurannya supaya kita betul-betul setiap malam kita ada witir. Kalau tidur dulu nanti bangun kemudian tahajud dan witir, maka khawatir juga kita nggak bangun dari tidurnya. Jadi pas bangun-bangun azan subuh, maka ketinggalan tahajud, ketinggalan witir kan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya karena memang beliau tidak pernah meninggalkan witir, sehingga kalau ketinggalan witir itu diwitiri setelah sholat subuh di rumah, tapi bukan di masjid. Kalau di masjid jamaah perhatikan bersahabatnya, sholat apa lagi kan itu dilaksanakan di rumah. Kenapa? Karena memang saking tidak maunya ketinggalan sholat sunnah witir kan itu. Di sini dikatakan dalam sebuah hadis Imam Muslim dari hadisnya Jabir, man tami'a minkum ayyakuma akhiral laili falyutir min akhirih fa inna salat akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdal. Wa man khafa minkum an la yaquma min akhiril laili falyutir min awwalihi. Dari hadisnya Jabir riwayat Imam Muslim dikatakan, man tami'a minkum ayyakuma akhiral laili, barang siapa yang yakin dari kita untuk bangun di akhir malam, falyutir min akhiri, maka witirlah di akhir malam. Ya, barang siapa yang yakin ya punya keyakinan, punya bahwa kita nanti akan bangun malam jam 3 atau jam setengah 3 gitu. Falyutir min akhiri, maka witirlah di akhir malam. Kalau sudah pasti kita malam ini bangun jam setengah 3. Fa inna sholat akhiril laili masyhudah. Kenapa? Karena sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu lebih utama.
Jadi sholat witir di akhir malam itu adalah lebih afdol, lebih utama karena disaksikan oleh para malaikat. Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, tahajud kan. Atau dikatakan apa, inna sholatal fajri kana masyhuda, bahwa di sholat menjelang akhir malam itu adalah masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Ada malaikat yang sip malam belum berganti, ada malaikat yang sip subuh, sip siang sudah datang. Jadi pertukaran sip itu masih ngumpul gitu. Yang sip malam masih ada, menyaksikan bahwa si fulan ini sholat witir, gitu kan. Yang sip penggantinya sudah datang, menyaksikan juga sedang sholat witir, kan itu afdol kan itu. Kalau kita yakin pasti kalau kita nanti malam jam 2:30 atau jam 3 bisa bangun. Wadzalika afdol. Wa man khafa minkum alla yaquma min akhir laili falyutir min awwalihi. Tapi kalau memang takut nanti malam nggak bangun, kayaknya kondisi ini agak lelah gitu ya. Kalau saya tidur takut bablas sampai subuh kan itu. Wa man khafa, barang siapa yang takut, khawatir kalau nanti malam nggak bangun, alla yaquma, tidak bangun akhir laili, falyutir min awali, maka witirlah di awal malam. Jadi witirlah setelah sholat isya, selelah-lelahnya minimal 1 rakaat. Bisa kemaning ya 1 rakaat kali itu. Ada lagi sebelum apa yang lebih kurang lagi, sudah 1 rakaat kan itu. Ya afdolnya minimal 3 rakaat kan gitu. Jadi kita kalau memang yakin bangun malam, kita witirnya lebih baik nanti pagi menjelang subuh, afdol karena masyhuda. Tapi kalau nggak yakin, udah malam aja. Tapi kalau kita sudah sholat witir malam, ternyata sebelum tidur kita sudah sholat witir, ternyata kita malam bangun lagi tahajud, witir lagi kah? Nggak usah kan itu. Sudah witir di awal malam setelah sholat isya kan itu. Dan itu ya artinya apa? Dalam rangka kita agar kita tidak melewati yang namanya sholat sunnah witir. Kalau memang lelah-lelah, kondisinya kita yang tahu, maka kita witir setelah sholat isya. Kalau memang seger-seger, ya pasang alarm buat nanti malam jam 3 bangun, ya kita bangun. Kalaupun nggak masang pun juga nggak apa-apa juga. Kalau memang sudah biasa bangun, bangun. Yang nggak biasa bangun pakai alarm 2 HP bunyi semua, nggak bangun gitu. Kenapa nggak biasa? Yang sudah biasa bangun seakan-akan sudah ada yang bangunin. Ya pasti tepat kalau jam segitu sudah bangun. Padahal nggak pasang alarm. Itu sudah menjadi rutinitas kan itu. Walaupun lelah, walaupun capek, kalau sudah biasanya jam segitu bangun, insya Allah bangun. Tanpa harus pasang alarm. Yang nggak biasa bangun, pasang alarm. Bangun sih bangun. Keganggu gitu ya. Tapi diraba doang. Dipencet lagi. Matiin lagi. Ntar bunyi lagi, matiin lagi kan itu. Kenapa? Nggak biasa. Padahal sebetulnya kita boleh menggunakan alat bantu itu supaya kita bisa bangun kan itu, supaya kita bisa bangun. Tapi kadang-kadang sudah pakai alat bantu suruh biar bisa bangun, nggak bangun juga kan itu. Padahal ya kalau kita kadang-kadang tetangga punya burung gitu ya, itu sudah ramai itu kan itu. Bahkan dikatakan burung-burung itu bangun itu sebelum fajar sudah mulai bunyi kan itu. Jadi kalau tangga-tangga kita ada punya burung itu sudah ramai bunyinya. Atau ada ayam gitu kan. Sebetulnya itu sudah ada alarm yang alami. Gitu. Nggak perlu pakai ngecas baterai lagi itu sudah kan itu. Kalau pakai alarm HP bisa jadi HP-nya lobet nggak bunyi kan itu. Tapi kalau alarm alami ada ayam, ada burung kan itu. Itu bahkan mungkin setiap kita kalau malam itu tidur pasti bangun. Iya. Setiap malam kita tidur, malam itu bangun gitu kan. Apakah kepengen pipis, apakah
atau ngelindur gitu ya, melek dikit gitu kan, ada apa gitu. Bahkan ada hujan aja kita bangun dulu, hujan tapi nggak ngeh kalau itu hujan kan itu. Pagi-pagi lihat kayak tadi malam hujan ya. Padahal waktu hujan itu sadar sebentar, oh hujan kan itu. Tapi begitu bangun pagi lihat di luar kayaknya tadi malam hujan gitu. Padahal waktu itu hujan itu kita sebenarnya dibangunin untuk sholat kan itu. Jadi sebetulnya kita itu setiap tidur ya kemungkinan ya malam itu bangun kan itu. Tapi nggak jam berapa nggak dilihat kan itu. Karena ya biasanya kalau tidur mungkin lampunya diredupin gitu sehingga nggak kelihatan jam kan itu. Kalau jamnya bunyi kadang-kadang nggak kedengaran gitu. Yang jelas mungkin kita setiap malam itu ada bangun. Tapi Rasulullah mengatakan la takunu misla fulanin. Kata Rasulullah, jangan kamu seperti si fulan. Karena yakumul laili kan itu. Ia setiap malam bangun tapi tidak tahajud kan itu. Jadi kata Rasulullah la takunu misla fulan. Enggak disebutin namanya. Kamu tuh jangan seperti si fulan. Kenapa? Si fulan itu setiap malam bangun tapi tidak sholat. Jadi bangun malam itu bukan bangun doang. Bangun malam itu sholat kan itu. Itu namanya bangun malam. Namanya juga qiyamul lail. Gitu ya. Ada namanya qiyamul lail, ada namanya tahajud. Ada namanya sholat malam. Qiyamul itu bangun malam. Jadi biasanya bahasa orang tua itu ya usahakan ada apa setiap malam bangun malam gitu ya. Tapi ada mengatakan sholat malam, ada mengatakan tahajud, sama satu kali itu. Kalau bangun malam doang bangun gitu ya, tapi nggak sholat itu. Tapi yang enak mah sholat malam. Dan itu pesan-pesan orang tua itu jangan lupa sholat malam kan gitu tuh. Hadis berikutnya, Ana Aisyata qalat kullul laili autara Rasulullah wantawaitu ilas sahuri. Dalam hadisnya Aisyah dikatakan bahwa Rasulullah SAW setiap malamnya sholat witir dan selesainya witirnya sampai sahur. Gitu. Kenapa? Karena di waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab. Gitu. Jadi dalam ayat dikatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu yang afdol, waktu yang utama, waktu yang mustajab itu adalah akhiril lail. Di akhir malam. Akhir malam itu bukan terbit matahari, gitu ya. Akhir malam itu adalah terbit fajar. Di akhir malam itu, di waktu-waktu sahur itu adalah waktu-waktu yang istimewa. Di mana banyak orang-orang pada nyenyak tidur, kita bangun di waktu-waktu sahur. Maka perintah sahur itu ya sangat-sangat dianjurkan. Kata Rasulullah, tasahharu gitu. Sahurlah gitu. Walaupun sebetulnya melek doang, nggak makan. Ada orang yang nggak suka sahur kan, tapi disunahkan bangun di waktu sahur itu untuk berdoa. Sholat, tahajud, diakhiri dengan witir, kemudian doa itu adalah waktu yang mustajab kan itu. Kalaupun kita nggak sahur, tapi gunakan waktu sahur ini untuk kita bermunajat kepada Allah. Walaupun kita nggak sahur, karena ini bukan bulan Ramadan, bukan Senin Kamis, bukan Ayyamul Bid kan itu, kita nggak sahur. Yang penting kita bangun di waktu sahur kan itu. Mungkin dari jam 3 kan itu. Kenapa? Itu adalah waktu-waktu yang istimewa, waktu yang mustajab kan itu. Karena doa yang mustajab itu adalah selain juga kita tempatnya dan juga waktunya, kita di waktu yang saatul istijabah kan itu. Jadi kalau kita yakin nanti malam bangun, sholatlah nanti malam saja, lebih afdol. Jadi nyambung dari tahajud, witir, subuh kan itu. Tahajud, witir, sunnah fajar, sholat subuh. Ditambah paling subuh lagi, sholat suruh. Kan itu. Jadi akhirnya apa? Ngantuk. Kan itu. Padahal ya sebetulnya kalau sudah biasa, seger-seger aja. Kan itu. Bangun jam 3, mulai dari tahajud.
terus selesai tahajud witir, habis witir belum ada adzan, rebahan dulu ke kanan, tapi megang tasbih. Walaupun nggak megang tapi lisannya zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, atau enggak ngapalin apa hafalan, ngelancarin hafalan gitu. Sambil berbahan itu kan, baru ada adzan, stop dulu zikirnya, stop dulu tilawahnya, jawabi dulu adzan. Sholat sunnah 2 rakaat ba'dal adzan kan itu. Ditambah ke masjid sholat subuh berjamaah, ditambah pengajian, ditambah suruk, masya Allah. Gak usah dihitung-hitung, nah, itu gak usah dihitung-hitung kan itu. Kalau itu sudah rutin, enteng Pak. Ya, sudah rutin itu enteng kan itu. Jadi bangun jam 2:30, jam 3 itu sudah biasa, itu sudah enteng. Nggak fungsi alarm. Pasang alarm, jaga-jaga khawatir nggak bangun. Keduluan. Jadi keduluan orang daripada alarmnya. Alarm belum bunyi, orangnya udah bangun. Itu masya Allah kan itu. Tinggal minta kita menjelang tidurnya, ya Allah bangunkan saya di jam sekian. Kan itu ya. Mau tidurnya wudu dulu gitu ya. Sudah kemudian kita mohon pada Allah bangunkan saya di jam 3 kan itu. Pasang alarm, kalah alarmnya. Keduluan orangnya bangun dulu, alarm belum bunyi kan itu. Sudah sholat 2 rakaat baru alarmnya bunyi kan itu. Sudah nggak apa-apa kan itu. Sudah keduluan saya kan itu. Jadi kalau mungkin bisa kita bangun malam, mendingan afdol kita malam supaya dibikin nyambung dari malam sampai sholat subuh kan itu. Bab iqadin Nabi SAW ahlau bil witri. Kemudian ada bab pasal bagaimana kita membangunkan keluarganya untuk sholat witir. Jadi Allah memberikan rahmat dalam keluarga itu kalau satu sama lain saling membangunkan. Kan itu. Bahasanya ahlahu, keluarganya. Jadi kita upayakan kalau kita bangun duluan jam 3, sholat dulu, baru habis sholat 2 rakaat sebelum nyambung rakaat berikutnya, kita sapa dulu keluarga kita. Ketok pintunya anak, ketok pintu istri, ketok pintu pembantu. Kan. Semua dibangunin kan itu. Allah memberikan rahmat berkah di keluarga itu ketika malam itu semua saling membangunkan. Kan itu. Jadi siapa duluan kan itu. Jadi dikatakan rahimallahu mra'an, Allah merahmati seorang yang apabila bangun malam kemudian sholat 2 rakaat kemudian membangunkan keluarganya. Kan itu. Kalau suami dulu bangun, sholat dulu 2 rakaat baru bangunin istri. Kalau istri dulu bangun duluan, baru istri sholat dulu, baru bangunin suami. Kan itu. Belum bangun, ditunda sholat lagi 2 rakaat lagi. Samperin lagi, bangunin lagi kan itu. Belum bangun lagi, tunda lagi sholat lagi, bangunin lagi. Yang ketiganya bawa air di jari, bukan di gelas ya, air di jari gitu kan. Di sini kita tesin di pas matanya, pasti ngedip-ngedip. Sholat kan sudah ketiga kalinya. Jadi pertama dibangunin baru bolak-balik badan doang. Udah tinggal lagi sholat lagi. Habis sholat lagi samperin lagi. Sudah jam sekian biar keburu sekian rakaat gitu kan. Bangun kan itu. Bangunin lagi kan itu. Lebih-lebih syukur-syukur kalau memang ya suaminya bangun duluan, bangunin istrinya, anak-anaknya ajak berjamaah sholat tahajud. Ya, ajak berjamaah sholat tahajud boleh berjamaah kan itu, diimami oleh suami kan itu, anak istrinya makmumnya kan itu, doa bersama, masya Allah kan itu, yang zilul barokah. Jadi malaikat turun bawa keberkahan di situ kan itu. Iki medewek besolat. Jadi mau bangunin anak kasihan. Anak bangunin, jangan kasihan, tidurnya baru 4 jam. Terus 4 jam muswake lah kan itu ya. Jadi justru kasihan itu harus dibangunin kan itu. Istri lihat suaminya pulang kerja jam berapa kalau kerja malam? Jam 2 pulangnya. Ada yang pulang jam 2 kerjanya? Nggak ada ya gitu. Jadi
pulang jam 12 kan itu ya. Kata istrinya, kasihan capek, jangan dibangunin. Bapakmu itu pulang kerjanya jam 12. Jadi kalau dibangunin jam 3 baru tidur 3 jam, kasihan jangan dibangunin. Justru kalau kasihan mah dibangunin kali itu. Ya habis sholat, ya sambil-sambil ngantuk, memang itu nikmatnya sholat malam. Rayup-rayup gitu kan, goyang-goyang gitu kan, nikmat kan itu. Tapi jangan sampai bablas itu kan, sampai lupa lagi baca apa gitu kan. Jadi kadang-kadang tahiyat akhir itu, baca itu kadang-kadang keturuan gitu kan. Udah sampai mana tahiyatnya kan itu. Padahal nggak lama tapi kayaknya kaget lagi baca apa kan itu. Jadi indah nikmat gitu ya. Gitu. Jadi kalau memang kayaknya lama, setelah diulang lagi aja sholat ini kan. Jadi yang ini tahu sholat berdiri diem kan itu, ketiduran lagi baca apa kan itu. Ya mending diulang lagi kan itu. Dalam hadis dikatakan Ana Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi fa idza rada an yutira ayqadani fa autirtu. Dari Aisyah dikatakan memang ya yang mendampingi sepanjang waktu, bahkan di tidur pun di malam pun, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW karena yusalli, ia salat, wa ana raqidatun baina mu'taridatun, dan saya kata Aisyah tidur gitu, mu'taridatan ala firasyi, membentang di hamparan salatnya kan itu. Jadi istrinya Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah salat malam itu dan saya tidur di sejadahnya kayak itu. Ala firasyi fa idza arada an yutira ayqadani. Ketika Rasulullah mau sujud digeser gitu kan ya. Kakinya masih malang-malang di tempat sujud kan itu. Apa saking sempitnya rumah, apa saking sayangnya suami istri gitu. Sampai ya tidurnya di situ, sholat di situ kan, supaya kan itu. Sehingga ketika Rasulullah sholat pun istrinya Aisyah membentang ke tempat sujudnya. Begitu mau sujud digeser kakinya kan itu ya. Kemudian faida rada an yutira, ketika saya mau witir ayqadoni, membangunkan aku. Fa'autartu, maka aku juga witir kan itu. Jadi dibiarkan tidur gitu kan. Padahal kalau suami memalu gitu ya. Istri tidur di samping suami, istri sholat malam itu di samping suami lagi tidur kan itu. Digeser lagi kan. Kan mungkin ketika nyalain lampu sedikit ngedip gitu kan, kaget lampunya nyala kan. Tapi istri ini sholat 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat lagi, suami masih tidur aja kan itu. Begitu menjelang subuh, istri mau witir baru bangunin kan itu. Kalau bangun kan itu. Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah kita mengajarkan bahwa ya kalau kita sholat malam itu coba saling membangunkan antara keluarga. Jadi yang sudah bangun duluan bangunin keluarganya kan itu. Jadi Rasulullah sholat malam wa ana raqidatun, dan saya tidur mu'taridatun, menentang kakinya di tempat sujudnya. Jadi kalau mau sujud geser gitu kan. Namanya orang tidur nggak sadar ngelorot lagi gitu kan itu. Udah digeser tidur nanti situ lagi kan itu. Tapi faida rada an yutira, ketika menjelang witir Rasulullah bangunin istrinya, dibangunin kan itu. Jadi kalaupun kita nggak tidur sekamar atau kita sholat malamnya di luar gitu ya, tapi ya bangunin istri, kita baru 2 rakaat bangunin dulu istrinya kan itu ya, atau istri dulu bangunin suaminya, bangunin anaknya kan itu. Walaupun mungkin di masing-masing kamar ada qiyamul lail kan itu ya. Jadi dengan suara yang kecil gitu ya. Kan sholat malam itu afdalnya jahar gitu ya. Walaupun sholat sendiri upayakan jahar. Jadi kita bacanya sedikit-sedikit bersuara gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nyaring gitu kan. Jadi di kamar sana anak lagi tahajud, di kamar sini istri tahajud, bapaknya di luar lagi tahajud. Jadi
ya suaranya sedikit-sedikit masuk kedengaran, memang dianjurkan sholat malam itu harus jahar kan itu. Jadi selain itu juga selain kita biar nggak ngantuk gitu ya. Jadi kalau pelan sir gitu ya, ke bawah tidur. Tapi kalau kita bersuara gitu kan, jadi ada suara sehingga kita menghalangi, mencegah ngantuk kan itu. Jadi disuarakan gitu. Pertama kita menjaga nggak ngantuk, yang kedua tetangga tidur kita, istri kita, anak kita kedengaran, oh sudah tahajud kan gitu tuh. Jadi ada suara kan itu, supaya nanti nggak ngantuk dan bisa sambil bangunin ya keluarga kita kan itu. Jadi tapi kalau memang ya sunyi kan itu memang nyaman. Kalau kita memang nggak ngantuk, ya nggak ada suara apa-apa, sunyi. Jadi wana suniyamun, semua manusia nyenyak tidur, kita sholat. Disitulah berkah rahmat Allah diturunkan kan itu. Tapi jangan lupa, jangan kita aja mendapat berkah Allah, tapi ajak keluarga kita kan itu. Jadi kita di malam hari itu ketika tahajud ya bisa masing-masing punya cara bagaimana supaya bisa berjamaah dengan keluarga, ataupun nggak bisa berjamaah tapi masing-masing di malam itu semuanya bisa tahajud kan itu. Jadi kita suami tahajud, istri tahajud, anak tahajud, bangunin kan itu. Jadi tidak kemudian baru pulang jam 12 kasihan karena ngantuk kan itu. Ya justru lebih kasihan lagi kalau itu dibangunin kan itu, supaya dapat pahala, dapat mendapatkan waktu istimewa kan itu. Dikatakan juga bahwa istrinya, kakinya istri Rasulullah Aisyah itu sampai ada di depan tempat sujud Rasulullah, bisa dikatakan itu dalam pendapat yang ringan dikatakan itu adalah sebagai sutra kakinya gitu. Ya enggak lah kalau bikin sutra malah ya namanya melihat kaki perempuan, kaki istri gitu ya kayak itu. Namanya tidur bisa jadi sampai mata kakinya, sampai betisnya, kan namanya tidur kan itu. Maka itu bukan jika sutroh kan itu. Kalau sutroh itu dilihatin terus kan itu kakinya kan itu. Jadi bisa diusahakan memang kita dari tahajud dari 2 rakaat itu kita upayakan sampai menjelang fajar itu, atau dikatakan al-fajrul awal, ada fajar yang pertama kita sudah witirkan itu. Di sini dikatakan falamman fajarul fajru qoma, setelah terbit fajar Rasulullah bangun kemudian sholat witir. Dikatakan bahwa oleh Ibnu Sina al-muradu bi al-fajrul awal, yang dimaksud dengan fajar itu fajar yang pertama, karena sebetulnya fajar itu ada 2, ada fajar pertama, fajar kedua gitu ya. Fajar yang pertama itu hilang gitu ya, jadi terbit dan itu kemudian hilang, itu dikenal di buku-buku namanya fajar kadhib gitu, fajar bohongan gitu. Yang kedua muncul lagi itu namanya fajar sodik, itu yang beneran, dan itu sudah waktu subuh. Kalau fajar pertama itu belum waktu subuh. Antara fajar pertama fajar kedua itu adalah nggak lama. Mungkin kalau di kita imsak gitu ya, imsak itu belum fajar, masih sebatas lampu kuning gitu ya, sebentar lagi merah kan itu ya, sebentar lagi masuk kan itu. Jadi kalau orang bilang di masjid imsak itu sebetulnya belum waktu subuh kan itu, masih boleh kan itu, baru batas waktu. Bapak lampu kuning artinya kita hati-hati, bentar lagi terbit fajar kan itu. Jadi Rasulullah falamma fajarul fajru faqama fa'autara bi rakaatin, setelah kemudian terbit fajar Rasulullah berdiri untuk sholat witir 1 rakaat. Qala Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah mengatakan al-muradu, yang dimaksud dengan fajar itu adalah al-fajrul awal, adalah fajar yang pertama. Masih boleh sholat witir karena itu belum subuh. Batas witir itu adalah mimba di sholatil isya, dari setelah sholat isya waktunya memanjang sampai sebelum fajar. Begitu terbit fajar, kalau Pak Ahmad Azan sudah azan, sudah kesempatan witirnya hilang, habis. Jadi
Begitu bangun, belum witir, sudah adzan. Sudah, jangan maksain witir. Kenapa? Waktunya sudah habis. Waktunya ba'da sholatil isya, setelah sholat isya terus memanjang sampai sebelum terbit fajar. Maka dikatakan apabila takut keburu terbit fajar, sholatlah witir 1 rakaat. Kalau nggak takut memang masih lama, sholatlah witir 3 rakaat. Kan itu, sholatlah witir sekian rakaat. Tapi kalau takut masuk terbit fajar, maka sholatlah witir 1 rakaat. Kan itu. Jadi biar enggak ketinggalan 1 rakaat bisa terlaksanakan itu. Jadi kita ya kalau sudah diazani, ya kalau sekarang kita melihat fajar susah. Kenapa? Karena semuanya terang. Gitu. Kalau hidup di hutan bisa lihat fajar. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda terang, gitu ya, berarti sudah waktu subuh. Nggak dengar azan, ya, nggak ada jam. Kita tinggal melihat, memandang ke atas sebelah timur, gitu kan. Oh, sudah ada tanda-tanda cerah kan itu. Itu berarti terbit fajar. Dan fajar yang kedua itu sampai subuh, sampai siang. Nanti kalau terbit matahari mulai buyar. Sudah kena cahaya matahari, fajar itu buyar, membentang dari selatan ke utara, mentang gitu kan. Itu fajar. Fajar yang pertama yang dikenal dengan fajar kadzib, itu bohongan, itu sebentar doang, terang, hilang kan itu. Kalau yang fajar kedua, fajar itu adalah terang terus. Jadi orang subuh itu dari mulai kelihatan ada orang, kelihatan bentuk orang doang, gerak-geraknya gitu kan, tapi belum kelihatan pakai baju apa kan itu, belum kelihatan. Tapi nanti begitu fajar itu sudah agak lama, maka orang tadi, oh ternyata itu kan itu. Kalau kita bangun itu, kalau belum terbit fajar itu masih ada bayang-bayangan doang. Itu apa kan itu? Tadi pagi saya keluar itu ada apa di depan rumah. Begitu pagi keluar mau sholat subuh, ternyata oh yang tadi malam itu ternyata pohon pisang kan itu. Padahal tadi malam saya keluar takut gitu. Ada orang gerak-gerak di depan, ternyata itu pohon pisang kena angin kan itu. Jadi jelasnya itu setelah terbit fajar kan itu, terang kan itu. Jadi kalau kita jalan menuju ke masjid, di sebelah sadaron jalan kelihatan kira-kira siapa yang jalan itu ya. Belum kelihatan, masih kelihatan bahwa itu ada orang jalan. Kan pakai baju apa belum kelihatan. Nanti begitu kita terbit fajar, oh itu yang jalan itu, oh itu Pak Dadan, kan itu kelihatan. Pakai baju putih kelihatan kan itu. Itu sudah ada terbit fajar kan itu. Jadi kita upayakan ya sholat witir itu diusahakan tidak pernah lewat setiap malamnya, selelah-lelahnya kan itu. Sholat diupayakan kalau bisa nyambung dari tahajud. Kenapa? Karena di situ ada waktu istimewa. Jadi doa kita itu langsung didengar. Dan itu kenapa? Karena itu adalah waktu istijabah di akhir sepertiga malam. Ada yang sepertiga, ada yang sepertiga kan itu. Yang jelas adalah di waktu sahur. Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kan itu. Itu yang betul-betul mendapatkan keistimewaan. Jadi kalau kita bisa nyambung sangat istimewa, dari mulai tahajud ditambah witir, nunggu adzan sambil tilawah gitu ya. Setelah adzan kita sholat fajar, sunnah fajar, sholat subuh berjamaah, masya Allah kan itu. Jadi keistimewaan selama kita masih diberikan kesehatan, kemampuan kan itu ya. Jangan sampai kita sehat kita dibikin nyenyak tidur kan itu. Mumpung lagi enak badan, enak tidur kan itu ya. Jadi justru kita lagi enak badan itu kita perbanyak ibadah. Usahakan ya dicoba-coba, yang belum bisa bangun malam dipaksakan. Pakai alarm dicoba, kalau sudah biasa tambah alarm pun kita bisa bangun. Bahkan kalau pakai pun juga kita lebih duluan daripada alarmnya. Alarm belum bunyi kita udah bangun, itu masya Allah kan itu. Atau kita minta pada Allah ketika menjelang tidur, bismika Allahumma wa bismika amut, ya Allah bangunkan saya di jam
Jangan begitu. Pasang alarm, nggak bunyi ya, atau bunyi kita bangun duluan itu lebih aman kan itu. Kenapa? Kita mengharapkan keberkahan-keberkahan ini kita dapatkan kan itu, dan itu dalam rangka kita juga ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa diberikan kesempatan, bisa dimudahkan untuk demikian. Itu dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Jadi Rasulullah ketika berangkat ke masjid sempat ada yang nadananya di jalan, akhirnya nggak keburu sholat qobliyah subuh, sholat fajar gitu ya, keburu jam qomat masuk. Akhirnya Rasulullah ya sudah nggak ada kesempatan untuk sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar gitu. Rasul pulang sholat subuh sampai rumah sholat 2 rakaat. Ditanya oleh istrinya kan itu ya, itu namanya kepo kan itu ya. Ya, ditanya oleh istrinya kan itu ya Rasulullah kan itu, ini sholat apa? Kan katanya habis sholat subuh nggak ada sholat sunnah. Rasulullah jawabnya, ini adalah sholat sunnah fajar yang tadi nggak sempet karena ada yang bertanya, ada yang nanya masalah ditanya jawab kan itu. Jadi nggak untar dulu sholat dulu kan itu. Jadi dilayani dulu kan itu. Itu Rasulullah dilayani dulu kan itu. Akhirnya apa? Melayani jawaban-jawaban ini akhirnya habis waktu sholat sunnah fajar, sudah keburu qomat, sudah langsung sholat. Jadi dilaksanakan di rumah kan itu ya. Kenapa kalau di masjid? Tanda tanya oleh sahabatnya. Katanya kalau habis subuh nggak ada sholat subuh, ini sholat apa kan itu. Nanti kalau dikasih tahu ke jamaahnya bahwa ini sholat sunnah fajar yang tadi pagi saya nggak sempat. Nanti yang lain ikut-ikutan begitu kan itu. Artinya seakan-akan ini menjadi wajib. Kalau sampai, sebab apa? Para sahabat itu apa yang Rasulullah lakukan, melakukan. Jadi kalau Rasulullah ngumpet-ngumpet termasuk sholat taraweh gitu ya. Rasulullah itu muncul di awal-awal. Setelah itu Rasulullah sholat tarawehnya di rumah. Mungkin kata orang sekarang, wih Rasulullah nggak sholat taraweh. Padahal di rumah. Kenapa? Kalau setiap malam sholat taraweh di masjid, khawatir nanti dianggap taraweh itu wajib kan itu. Padahal sholat tarawehnya lebih banyak di rumah kan itu. Jadi nanti Bapak kalau sholat sunnah fajarnya kelewat, sudah nggak keburu, ternyata habis itu udah ada, nanti boleh di rumah sholat sunnah fajarnya. Mencontoh Rasulullah SAW. Tapi ada hadis lain mengatakan bahwa itu adalah khusus untuk Rasulullah yang bisa melakukan itu. Artinya kalau umatnya jadi ikut-ikutan, kenapa nanti semua begitu, nanti udahlah nanti sholat sunnah fajarnya habis subuh aja kan itu. Itu bagi yang kondisinya memang tidak keburu sholat sunnah fajarnya. Tapi kalau nanti dibolehkan habis sholat subuh sholat fajar, nanti apa dibikin apa namanya entar aja lah gitu. Nanti kita sholat fajarnya habis subuh aja. Kalau dibolehkan, tapi itu adalah dalam kondisi memang pada waktu sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh memang sudah ada waktu, nggak keburu karena Rasulullah lagi melayani orang yang bertanya kan itu ya. Jadi nggak tar dulu Pak, saya sholat dulu kan itu ya. Jadi kesannya kalau begitu, kalau saya nanya kan, jadi diladeni aja dulu kan itu. Tapi berlanjut kan itu. Akhirnya keburu qomat subuh. Jadi boleh Bapak nanti kalau di sini nggak keburu, begitu masuk masjid sudah qomat ya, nanti pulang subuh di rumah kan itu. Atau nanti sholat suruknya rong balen gitu ya. Suruk pertama gantiin sholat fajar, yang kedua emang suruk kan itu ya. Atau 3 kali, yang ketiga apa? Duha kan itu. Kalau sudah masuk waktu duha kan itu. Jadi jangan apa ini sholat apa, yang lain jangan kepo gitu. Biar aja ini sholat lagi, sholat apa, nggak usah ditanya kan itu. Mungkin baginya yang pertama ini sholat suruk, yang kedua sholat fajar, yang ketiga mungkin ini sholat duha sekalian kan itu, nggak masalah kan itu. Boleh Pak, boleh. Tapi jangan dibikin sengaja kan itu. Nanti aja lah gitu. Suruknya apa, fajarnya habis sholat subuh itu nggak boleh. Jadi ba'da subuh itu tidak dibolehkan sholat sunnah.
Kan? Kalau ini bukan ba'da subuh. Kalau sekarang kita sholat suruh bukan ba'da subuh, namanya sholat suruh. Kenapa? Sudah terbit matahari. Kan itu. Ada lagi Pak? Wis. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.